Halo teman-teman investor, jumpa lagi di edukasi di kanal YouTube Bola Salju. Kali ini kita membahas isu aktual ya. Pada kemarin ya, tanggal Kamis 25 Februari ada pengumuman baru dari otoritas Bursa Efek di Indonesia. Rencananya pada Juli 2021 itu akan dihilangkan kode broker dari running trade yang ada di bursa kita. Jadi mulai pertengahan tahun depan nggak ada lagi tuh kode ini dari broker A, broker B, broker C, seperti itu ya. Terus kemudian ada kebijakan satu lagi, akan hilang kode domisili, tapi baru mulai tahun depan. Kode domisili ini maksudnya apa? Itu loh yang sering Anda bahas, nggak tahu Anda apa orang lain ya, nggak baca seperti itu. Ini transaksi asing, transaksi lokal, kayak gitu. Nanti nggak ada. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita hanya bertransaksi, kita hanya fokus di saham, hanya ke sahamnya apa, harganya apa, volumenya apa, kayak gitu. Nah teman-teman, ini isu hangat dan aktual. Ada beberapa pihak yang tidak setuju dan bersuara keras sekali di beberapa media. Bahkan ada yang mewakili atau mengatakan sebagai masyarakat investor tertentu katanya gitu. Meskipun setelah saya search ternyata organisasinya juga hanya punya laman Facebook saja. Nggak jelas itu. Nah kemudian ada beberapa pelaku atau komentar yang lain yang mengatakan katanya ini melindungi investor retail dari pemain pasar, industri yang pelaku pasar besar yang katanya dalam tanda kutip stigmanya jelek, bandar. Justru kalau ini dihilangkan, investor retail nggak tahu tuh siapa bandar, yang dagang siapa, melawan siapa, malah nggak tahu, mereka nggak bisa menghindari tuh katanya kayak gitu. Itu satu. Kemudian apalagi ya, katanya katanya transparansi hilang ya, dengan asumsi nggak tahu kayak gitu hilang. Nah yang ketiga, ada yang menganggap analisa seperti itu penting, analisa menebak siapa bertransaksi apa, membeli saham apa, menjual saham apa, asing seterusnya kayak gini, itu dianggap penting seperti itu. Nah saya juga ungkap dong alasan BII. Ini mengutip pendapat dari Direktur Perdagangan dan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BII, Pak Laksono Widodo. Ini saya kutip dari media. Beliau mengklaim bahwa mayoritas investor menyambut baik kebijakan tersebut lantaran dapat memperbaiki market of conduct di bursa. Market of conduct ini apa? Kode etik pasar yang ada di bursa. Yang kedua, beliau mengatakan ini yang menyebabkan, jadi kode dua kode itu tadi, kode bursa dan kode kode domisili ya, ini menyebabkan beratnya beban data transmisi di BII. Ini saya kutip dari bisnis ya. Trading engine yang kita pakai dan data protokol yang baru terpaksa dimodifikasi untuk mengakomodasi ini. Nah ini detailnya alasannya, silakan Anda lihat ya. Kita harus ambil best practice yang ada di bursa lain. Nah ada dua fakta lain yang beliau ungkap, bahwa bursa di Indonesia ini teman-teman hanya salah dua dari bursa seluruh dunia yang masih mempunyai data kode broker ini. Coba, kita ini terlalu tertinggal apa terlalu maju? Saya kira ya selain di Indonesia, di Filipina. Bursa lain nggak ada seperti itu. Nah kemudian ternyata rencana penghapusan ini sudah ada dalam master plan bursa sejak tahun 2000-an, atau minimal lah tahun 2005 katanya. Jadi sudah lama. Jadi menurut anggapan pengelola bursa, jumlah investor tumbuh dan ini patut diapresiasi. Maka bursa harus melindungi investor retail dari perilaku herding behavior yang tidak menguntungkan pelaku bursa, mereka yang berdagang di bursa, termasuk kita, investor, kita semuanya ya, saya, Anda, dan investor besar, investor kecil, untuk menghindarkan dari perilaku herding behavior ini. Katanya seperti itu. Yang kedua, bursa berharap kita itu fokus ke hal-hal yang
yang memang patut dianalisa, seperti sifat fundamental atau teknikal. Silahkan saja yang mungkin fundamental ke perusahaannya, ke kekuatan keuangan, produk dan jasa, dan seterusnya. Seperti bola salju yang kita lakukan ya, kalau fundamental. Ya barangkali mereka yang mengaplikasikan teknikal ya juga silahkan, baik itu harga, volume, momentum, ya, chartnya, trennya, no problem, semua masih bisa dianalisa. Nah itu dari alasan BI. Jadi menurut kita bagaimana? Baiklah, ini saya jawab menurut saya dulu ya, saya nggak bisa mewakili semua investor Indonesia tentu saja. Katakanlah, saya punya pengalaman berdagang di pasar saham sejak 2010, saya masih investor retail, nggak usah muluk-muluk, saya juga katakanlah mewakili perasaan Anda dan kepentingan investor retail yang sesungguhnya. Saya tidak punya kerjasama dengan lembaga usaha apapun ya. Nah, pendapat saya setuju dengan beberapa alasan yang diungkap oleh Pak Laksono Widodo tadi sebagai dari regulator, dari Bursa Efek di Indonesia. Itu alasan-alasan beliau semuanya bagus dan saya sepakat ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit hal-hal lain yang menunjang pentingnya alasan-alasan itu. Kan gini, ada dua pendapat. Yang satu, BI katanya melindungi investor retail. Yang orang lain katanya justru hilangnya ini justru membahayakan investor retail. Mana yang benar? Nah, saya boleh dong berpendapat di sini ya, gitu ya. Nah, menurut saya, satu dulu ya. Kita ini di bursa kita belakangan ini terlalu banyak stigma atau istilah-istilah yang ditimpakan kepada dua data ini. Istilah apa? Misalnya, ketika suatu analisis bahwa IHSG jatuh berapa persen, -1, -2, -5, kayak gitu, apalagi kalau besar, langsung dicari-cari sebabnya itu siapa gitu. Lagi-lagi kita mengatakan, seringkali di media atau pengamat atau siapa saja mengatakan bahwa investor asing menjual, makanya kita minus, kayak gitu. Atau whatever. Atau investor asing membeli, makanya kita naik. Ini menurut saya kita jadi merasa inferior. Masa kita sendiri nggak bisa sih menaikkan kualitas, volume, transaksi, pertumbuhan yang ada di bursa? Kenapa kita harus mengait-ngaitkan dari asing untuk sesuatu yang merugikan atau menguntungkan? Tidak ada untungnya, tidak perlu. Maka saya sepakat. Dihapusnya kode domisili itu menurut kita nanti, karena nggak ada ya, mungkin pengamat akan fokus ke hal-hal yang lain. Apa yang menyebabkan transaksi itu mungkin tinggi, saham apa, industri apa, ketakutan apa, capital inflow atau whatever. No problem. Kayak gitu justru lebih baik kita punyai, lebih baik kita diskusikan atau mengutip dari BI tadi, kita fokus ke fundamental atau silahkan kalau yang mau pakai teknikal ya, no problem, meskipun saya juga nggak begitu sepakat dengan semuanya kan kayak gitu ya, tapi semuanya itu pakai dua analisis itu ya nggak ada masalah, masih ada argumennya, kita sama dengan bursa-bursa yang ada di dunia ya, itu satu. Nah, kenapa sebenarnya kedua data itu penting? Nah, ini menurut saya rasionalisasi yang layak kita diskusikan. Apakah ini benar-benar merugikan investor retail? Investor retail yang mana? Kalau saya investor retail ya. Kalau saya merasa tidak. Tidaknya kenapa? Saya tidak pernah melihat apakah saya harus membeli saham A karena broker X atau broker ini sedang membeli banyak volume itu, nggak pernah saya perhatikan. Saya hanya fokus ke perusahaannya, apakah itu bagus, apakah itu layak, punya potensi pertumbuhan yang bagus, produknya oke. Dan kalau saya sebagai value investor, saya berpikir harga, saya harus membeli yang lebih murah dengan harga yang saya yakini, harga ideal saham itu. Kalau investor umum dengan strategi berkala, dengan fokus ke perusahaan-perusahaan blue chip, dengan nyicil dan buy and hold saja, menurut berbagai riset, simulasi, investasi berkala sudah layak sekali hasilnya. Ben Graham mengatakan seperti itu kan. Kita juga punya edukasinya di bola salju, silakan dilihat.
Investor retail hanya fokus ke saham-saham perusahaan yang bagus saja, jangan yang lagi rame, yang lagi hot, apalagi yang katanya sedang dibeli broker sebelah, tetangga sebelah, orang lain sebelah yang menganggap. Tidak penting itu semuanya investor retail. Dan saya punya data kedua, silakan dilihat di layar ini. Ini adalah riset Barber ya dan Odean ya. Over trading itu justru merugikan kita sebagai investor, kayak gitu teman-teman. Nggak ada untungnya. Yang kedua, pertanyaan penting lainnya yang layak kita pikirkan adalah, meskipun kita sebagai investor retail, tetapi mungkin ada banyak investor umum yang menitipkan dana di reksadana saham besar misalnya. Apakah investor besar itu memanfaatkan data broker seperti ini untuk kepentingan mereka? Untuk kepentingan mereka apa? Untuk meningkatkan kinerja mereka. Apakah itu layak? Nah, saya punya data. Selama 10 tahun terakhir, IHSG, indeks harga saham gabungan teman-teman. Jadi katakanlah IHSG ini mewakili seluruh kepentingan investor ya, nggak peduli retail atau besar ya, seluruh investor. Selama 10 tahun, dari akhir 2010 hingga akhir 2020, lengkap kan? 10 tahun, IHSG mengalami kenaikan 61,44%. Ya, 61,4%. Nah, kita bandingkan pada periode 10 tahunan yang sama, atau katakanlah kita lebih sedikit ya, lebih 1 bulan 2 bulan, no problem kan, nggak terlalu jauh saya kira kinerjanya 1 bulan, karena harusnya kita stop Desember 2020, tapi saya nggak punya datanya pada saat itu nyetopnya. Selama periode 10 tahunan, dari 309 reksadana yang ada di Indonesia, reksadana saham ya, hanya 17 reksadana yang bisa mengalahkan kinerja IHSG tadi teman-teman, yang bisa mengalahkan 61,44%. So, dari dua data ini kita bandingkan, apakah terbukanya data itu menunjang kinerja? Katakanlah mereka memakai data itu, nggak ada efeknya, nggak ada pentingnya menurut saya. Ya, jangan-jangan justru benar seperti yang dikatakan Direktur BI bahwa ini memicu perilaku herding behavior, ikut-ikutan. Broker satu membeli, broker yang lain membeli. Reksadana satu membeli, reksadana yang lain membeli. Jangan-jangan seperti itu, tapi itu imajinasi liar saya ya. Mungkin pengelola dana besar nggak seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Katakanlah kita berimajinasi, oke, saya setuju kedua data ini tidak tampil. Semua pihak tidak punya akses terhadap data itu kan. Semua pihak ini siapa? Kita investor retail, jelas nggak bisa melihat, dan saya nggak peduli, nggak pernah melihat itu. Anda nggak tahu apakah pernah melihat. Seandainya Anda punya akses, punya kapabilitas untuk melihat, apakah Anda bisa menganalisis kepentingan broker-broker yang bertransaksi itu, lalu merelasikan ke siapa pihak yang bertransaksi di situ? Susah sekali, nggak bisa. Saya rasa itu nonsen. Itu investor retail. Oke lah, investor besar bisa memanfaatkan, punya analisis, tapi data tadi tidak terbukti kan, kayak gitu. Nah, pada akhirnya apa? Oke, sekarang orang yang jahat yang berusaha cornering Anda, memojokkan harga Anda baik naik atau turun. Bandar, katakanlah sebutannya itu. Asumsinya kan kita harus mengalahkan bandar. Nggak ada pentingnya kita mengalahkan mereka. Biarin aja mereka bertingkah. Kalau kita nggak menyikapi hal itu, no problem. Bahkan teman-teman, kalau data ini tidak bisa diakses di running trade, tidak bisa dianalisis lagi oleh mereka yang ingin mengikuti satu sama lain, saya kira kita justru terhindar dari aksi mereka. Karena mereka buta seperti kita. Buta di pasar. Nggak ada untungnya menganalisa karena datanya nggak ada. Coba kita pikirkan dunia yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya percaya kita hanya akan fokus ke hal-hal yang bisa kita analisa. Silakan aja mau seperti tadi diungkap oleh petinggi BI. Kita akan fokus ke fundamental, ke perusahaan, ke produk-produk, ke manajemen yang bagus, ke jasa yang bagus, ke yang punya potensi profitabilitas oke, dengan segala argumen. Nah, jadi kalau gitu nggak ada yang menguntungkan, lalu kira-kira siapa yang dianggap menguntungkan data ini ya? Nah, itulah saya merasa yang menguntungkan saya kira
mereka-mereka yang berusaha menarik perhatian kita semua sehingga mereka bisa menghadirkan teori-teori yang saya sebut, mohon maaf, pseudoscience, istilah-istilah bandarmologi yang tidak penting itu tadi, ya. Karena apa? Buktinya dari investor besar, investor kecil nggak ada gunanya mengikuti pseudoscience seperti ini. Nggak ada gunanya mengikuti atau mengantisipasi langkah orang lain. Yang penting kan kita bersikap di harga yang layak, di waktu yang tepat, di perusahaan yang bagus. Yaitu upaya kita untuk meningkatkan keuntungan kita dalam jangka panjang sebagai investor di pasar modal kan. Nah, teman-teman, mereka yang diuntungkan lainnya, tentu saja ya mereka yang menginginkan transaksi lebih. Nah, mereka ini siapa? Saya nggak tahu dan nggak berani menyebut. Karena faktornya bisa jadi banyak pihak ya, nggak hanya ke satu. Ya, itu tidak relevan, maka mari kita upayakan pertumbuhan yang ada di bursa itu. Kalau bursa kita tumbuh, masyarakat juga bertransaksi dengan nyaman dan percaya. Masyarakat investor nanti bertambah lagi. Sekarang 2 juta, siapa tahu 5 juta dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang dengan cepat. Kalau mereka merasa positif, pertumbuhan itu saya kira akan mudah dicapai. Saya percaya itu. Nah, lagi-lagi saya mengajak Anda, mari kita tengok data lampau sehingga kita bisa mencari pandangan yang jernih. Ini saya punya data jumlah transaksi di Indonesia ya pada tahun 2010, teman-teman, hingga 2015. Itu 5 tahun terakhir ya. Itu ada kenaikan 19,56%. Nah, sekarang bandingkan dari pada saat itu ya 1.176,23 triliun totalnya pada 2010. Oke, 2015 1.400 triliun sekian. Nah, di akhir 2020 jumlah transaksi yang ada di bursa itu 2.228,79 triliun. Besar sekali kenaikannya. Kalau dibandingkan awal tahun 2010 ada kenaikan 89,49% dibanding masa itu. Nah, kalau kita pikirkan apa? Kenaikan ini bukan kenaikan yang buruk. Jumlahnya investor meningkat 4 kali lipat loh ya. 4 kali lipat. Jumlah yang sangat besar. Kemudian jumlah kenaikan 80-an%. Nah, kalau kenaikan itu, peningkatan transaksi datang dari semangat, dari kode etik yang bagus yang ada di bursa, dari hilangnya asumsi-asumsi negatif. Masa sih kita mengizinkan bursa kita diperbincangkan sebagai arena perjudian terus. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Ya karena kita yang dibicarakan hanya seperti tadi, inferioritas, transaksi asing, belum lagi diskusi tentang pseudoscience, bandarmologi, bandar ini mengakumulasi ini dan seterusnya. Dengan istilah-istilah itu yang terus dipelihara, saya rasa kita justru menjauhkan marwah dan semangat bursa kita dari suatu kegiatan ekonomi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia gitu. Jangan-jangan dengan memelihara ini kita malah justru menjauhkan masyarakat kita dari kesadaran berinvestasi di jangka panjang, saya kira itu. Maka teman-teman, sebagai penutup, saya sangat mendukung upaya BEI untuk menghilangkan kode broker, itu satu, dan kedua kode domisili dari running trade yang ada di Bursa Efek Indonesia. Upaya itu saya percaya melindungi kita dari perilaku yang buruk, juga melindungi investor retail dari stigma atau fokus atau konsentrasi yang justru tidak penting. Di bursa lain nggak ada, masa kita masih memakai hal-hal kuno yang menjerumuskan kita ke hal-hal buruk seperti itu ya. Baik teman-teman, itu dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya. Terima kasih.